Mari kita sambut Aditya Prayoga. Iya, Adit, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Silakan duduk, Dit. Adit, berapa umurmu sekarang? 29 tahun. 29 tahun. Asalmu dari mana? Palembang. Palembang. Kemudian pendidikan terakhirmu apa? Tamat SD. Tamat SD. Iya. Oke. Kenapa sampai cuma SD, tanda kutip cuma SD? Saya tuh dari kecil diklaim sama teman-teman, teman di sekolah, teman main, itu nakal. Nakal. Ya, miskin dan nakal. Oke. Orang tuamu pekerjaannya apa? Supir angkot. Nah, yang juga menarik adalah aku dengar kabar bahwa selain tamat selesai sampai SD, kamu dalam masa remajamu, usia yang masih sangat muda, sudah merantau ke Jakarta. Betul itu? Umur berapa ke Jakarta? Waktu itu saya berhenti sekolah, terus saya nakal di penjara. Hah? Umur berapa? Waktu itu SMP kelas 1. Masuk penjara? Iya. Anak seumur itu dimasukkan ke penjara? Ya, karena saya nakal. Saya suka berantem dari kecil. Ngapain ke Jakarta? Saya pengen mencari baik. Oh, mau berubah? Saya tidak mau nyari benar, tapi saya mau nyari baik. Dalam usia yang sangat muda. Jadi di Jakarta kamu tinggal dengan siapa? Sendirian, sebatang kara. Terus makan, mandi, kegiatan sehari-hari bagaimana? Saya tidak punya tempat tinggal, tidur di pinggir jalan, kadang ada kursi panjang ya, saya tidur situ. Depan ruko, saya tidur di bawah ruko itu. Makan? Makan ya jarang makan. Jadi ini menggelandang sebenarnya ini ya? Jadi Iya. gelandangan? Gelandangan. Bocah cilik ini? Pernah jadi pemulung saya. Oke, terus pernah apa Pernah lagi? jualan koran, Oke. jaga parkir, jadi Pak Oga. Ini seizin orang tua nggak ke Jakarta ini? Izin. Baik, apapun yang terjadi pada masa lalumu, faktanya hari ini, kamu punya satu kegiatan yang menurut aku harusnya diikuti oleh banyak anak muda lainnya. Kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial yang berdampak luar biasa bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, apa itu nanti kamu ceritakan, tapi kita simak dulu tayangan berikut ini. Berbagi tak selalu menunggu kaya. Membantu sesama bisa dilakukan oleh siapa saja dengan cara apapun selama ada niat baik. Hal itulah yang dilakukan oleh pria berusia 29 tahun ini. Dialah Aditya Prayoga. Laki-laki sederhana lulusan SD ini kini memiliki 5 rumah makan gratis bagi orang-orang tidak mampu. Setiap harinya minimal 200 bungkus nasi lengkap dengan lauk pauknya dibagikan kepada mereka yang membutuhkan tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Namun siapa sangka, Aditya Prayoga ternyata pernah mengalami kehidupan kelam saat merantau dari Palembang ke Jakarta. Aditya pernah hidup terlunta-lunta di ibu kota negara, tidur di kolong jembatan, bekerja serabutan mulai dari tukang parkir, tukang koran, hingga menjadi marbot di masjid dengan penghasilan yang tak menentu. Kegiatan sosial mendirikan rumah makan gratis pun dilakukan Aditya, berawal dari pertemuannya dengan seorang nenek yang sedang mengais sampah dalam keadaan sakit dan hidup sebatang kara. Kemudian dirawat dengan penuh kasih oleh Aditya hingga akhirnya sang nenek meninggal dunia. Mendirikan rumah makan gratis pun tak selamanya berjalan mulus. Aditya pernah difitnah dan juga pernah dirampok. Dengan dukungan orang sekitar,
Aditya tak pernah berputus asa dan terus melakukan kegiatan berbagi kepada sesama selama Hayat masih dikandung badan. Kalau dengar cerita seperti ini pasti banyak orang nggak percaya. Ini anak lulusan SD, kecil merantau ke Jakarta, jadi gelandangan, sekarang ngurusin orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Dengan 5 rumah makan gratis. Ini serius nih. Serius. Jadi coba, itu kan ada kaitannya dengan nenek-nenek tadi. Bisa cerita apa yang terjadi hari itu? Ya. Setelah sekian lama saya hidup di Jakarta, saya awalnya itu ketemu sama orang pinter ngaji, bisa jadi imam di sebuah masjid besar Istiqlal. Itu saya nanya, Pak, saya tuh pengen jadi orang baik. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta. Saya ini udah lama di Jakarta, tapi saya merasa belum baik. Apa rahasianya, apa ilmunya, tolong ajarin saya, Pak. Kasih tahu saya biar saya bisa jadi orang baik. Bapak itu jawab, ada 3 kalau kamu pengen jadi orang baik. Apa itu, Pak? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan Al-Qur'an. Itu katanya. Lalu yang kedua apa, Pak? Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Lalu yang ketiga apa, Pak? An alamal ayatan min kitabillahi kana lahu azza wajal. Kamu amalkan ayat-ayat Allah itu, kamu amalkan, katanya. Waktu itu saya tidak bisa baca Quran dan saya itu sholat ikut-ikutan. Jadi ada orang sholat ya saya ikut-ikutan aja. Nggak tahu baca apa, nggak tahu. Saya belajar, nggak akhirnya saya jadi marbot di sebuah masjid sampai saya ketemu jodoh. Terus? Waktu saya ketemu jodoh itu belum lama saya resign dari perusahaan Pak Erick Thohir. Saya diterima kerja, padahal saya nggak punya ijazah. Saya tidak punya ijazah, tidak punya pengalaman, tidak punya kenalan. Kok bisa diterima? Tiba-tiba ketemu orang baik. Ditawarin kerja di Jakarta. Sebagai? Di PT Gama Investa Lestari Jakarta Utara Kelapa Gading, punya Pak Erick Thohir. Itu sebagai karyawan driver, bawa mobil. Nah, kemudian kenapa kamu berhenti? Nah, setelah sekian lama saya bekerja, alhamdulillah itu gaji saya naik, dapat uang makan, tabungan saya banyak, lumayan. Bapak saya sakit. Bapak saya sakit, ibu saya nikah lagi. Adik saya 4. Itu semuanya ada di kampung. Saya pulang ke Palembang, saya izin ke bos, saya mau pulang ke Palembang, saya mau bawa bapak saya, adik-adik saya ke Jakarta. Setiap hari saya ngurusin bapak saya, mandiin. Yang sakit? Ya, pakein pampers, nyuapin makanan. Itu saya selalu masuk kerja terlambat. Kenapa berhenti waktu itu? Karena saya sering terlambat. SP1, SP2. Terus saya yang merasa nggak enak, saya nggak mau dipecat, saya mau mengundurkan diri. Bapak saya matanya buta, kena penyakit komplikasi, jantung, paru-paru, ginjal, hati, lambung. Kena semua. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kondisinya lemes, matanya buta, jadi kalau kemana-mana tuh saya gendong. Ternyata ibu mertua saya pun sama. Patah tulang ekor, lumpuh permanen, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya pun kecelakaan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Saya melamar kerja jadi tukang kuli bangunan. Sama jualan keliling. Kalau tidak ada proyek kerja bangunan, saya jualan keliling. Jual apa? Jualan teh tarik, jualan minuman di pinggir jalan. Jadi kehidupanmu seperti itu ya? Iya, Di satu sisi kamu punya tanggungan ayah dan 4 adik. iya, Istri punya tanggungan ibu. ibu. Dan juga punya adik. Punya adik juga. Jadi kalian pasangan muda tapi sudah punya, maaf ya, beban menanggung kehidupan keluarga. Istri Pernah bekerja. diusir kami. Apa? Pernah diusir. Karena Nggak punya uang buat bayar kontrakan. Pernah diusir. istri bekerja. Istri nggak kerja. Oke. Jadi beban ekonominya ada di pundakmu semua ya. Iya, Berapa lama keadaan seperti itu? lama sih. Sampai bapakku meninggal, terus adik iparku meninggal, mamaku meninggal, mertua.
Saya itu banyak utang karena dulu kan bapak saya sakit. Setiap kali harus beli obat glukoma buat tetes mata itu, sama obat paru-paru, itu saya ngutang sama teman saya. Sampai hutang saya itu 70 juta. Hutang saya banyak. Sementara pendapatanmu hari itu berapa rata-rata sebulan? Paling besar 50.000 sehari. 50.000 sehari. Saya kerja bangunan, saya saking kurusnya saya ngangkat semen itu 2 sak nggak kuat. Akhirnya saya kepleset, jatuh, semen itu kena perut, usus saya turun ke bawah sampai ke dengkul, turun berok. Akhirnya saya nggak bisa jalan. Lalu siapa yang menghidupi keluarga dengan kondisimu seperti itu? Saya tetap untuk makan ngutang. Terus kamu kerja apa dengan kondisi seperti itu? Saya jualan. Saya nikah nggak punya duit. Cuman ada duit 500.000. Sampai sekarang cincin yang dipakai istri saya tuh cincin mainan, bukan cincin emas. Adit, kalau dengar cerita perjalanan hidupmu, bagi anak dalam usia yang masih muda sudah mendapat cobaan hidup yang luar biasa ya. Dan kamu mampu melalui masa-masa sulit seperti itu. Tapi perubahan terjadi ketika kamu bertemu dengan seorang nenek. Baru kamu merasa kemudian hidupmu berubah. Ya. Apa yang terjadi hari itu? Waktu itu saya sholat subuh. Di depan masjid saya melihat ada seorang pemulung, nenek-nenek, jalan kencot-kencot di depan saya. Kencot-kencot itu terpincang-pincang. Terpincang-pincang. Nah, akhirnya saya tanya, Nek, kenapa sih jalannya kencot-kencot, pincang-pincang? Dijawab sama nenek itu, kakek nenek sakit, Jang. Coba Nek lihat, Nek. Saya lihat, saya senter. Loh, kok bolong? Saya tanya, nenek tinggal di mana? Kampung Pabuaran Wetan. Saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid bawa karung, jalannya pincang-pincang, usianya 92 tahun. 92 tahun? Iya, sudah tua. Hidup di jalanan dengan kondisi seperti itu. Jadi pemulung. Kemana keluarganya? Kok tega sekali? Saya emosi waktu itu. Melihat nenek itu seperti itu kan gitu. Nah, ibu itu jawab, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak cari rongsok, dia tidak bisa makan. Itu yang mengetuk hati saya. Saya ini miskin, ada yang lebih miskin. Saya ini susah, ada yang lebih susah. Karena saya merasa lebih muda, nenek ini sudah tua. Matanya rabun, tapi dia cari rongsok. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri saya penasaran, pengen ketemu nenek itu. Begitu ketemu istri saya nangis, melihat kondisi si nenek. Karena kakinya tuh betul-betul uletan. Ketika istri saya lihat nangis, langsung saya ngomong, Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, biar kita anterin makanan ke rumah nenek ini. Amin, kata istriku. Jadi sejak itu nenek itu dikasih makan? Kasih makan. Nggak cuma kasih makan, dibeliin kasur, kasih obat. Walaupun kondisi ekonomimu masih susah waktu itu ya? Itu dia, saya heran. Itu sumpah demi Allah, ini betul-betul aneh. Seumur hidup belum pernah saya mengalami. Ketika ketemu nenek itu, tahu-tahu saya ketemu sama orang baik, jualan murotal Al-Quran. Saya ditawarin, mau ikut jualan nggak? Saya pikir itu cuman basa-basi. Ternyata betul-betul dia modalin saya. Saya dimodalin, dititipin barang 100 ke saya. Habis, saya jual habis. Dan 1 unit itu 100.000 keuntungannya. Dititipin 100, saya dapat 10 juta dalam sehari. Jadi saya bingung. Ini beneran Pak? Bener katanya. Ya udah saya terima. Saya pulang ke rumah kasih istri. Dek, hari ini kakak ketemu orang baik, jualan dapat 10 juta. Istriku enggak percaya. Enggak mau nerima uang. Lebih baik kita miskin, susah, enggak punya uang daripada makan uang haram katanya. La ilaha illallah. Sumpah demi Allah ini uang jualan. Gitu. Akhirnya ya udah, aku kenalin lah Pak Amin namanya itu sama istriku. Di situ istriku percaya. Nah, di saat itulah saya bisa beli kasur, saya bisa nabung, beli motor. Saya bisa punya kasur juga. Saya tidur enggak pakai kasur dulu sama istri saya. Dan saya itu ada sakit. Sakit apa? Yang tadi itu? Kelamin saya tidak hidup. Semenjak ketemu nenek itu, saya mimpi, seakan-akan mimpi saya itu jalan kaki itu tidak nyampe-nyampe. Di padang pasir. Jalan kaki tidak sampai-sampai, sampai saya ketakutan. Tidak ada orang satupun. Padahal suasana waktu itu terang. Siang. Saya udah minta tolong gitu.
Tidak ada satupun yang dengar. Akhirnya saya lari. Karena saya ketakutan, saya lari. Begitu saya lari, saya jatuh. Di saat saya jatuh, saya langsung terbangun. Saya pun jatuh dari kasur. Saya jatuh dari kasur, itu ada mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Saya dikasih sama adik ipar saya, oleh-oleh dari Jogja. Itu kena perut saya, rasanya tuh nyeri sakit. Nah, dan langsung saya ke kamar mandi. Begitu saya masuk kamar mandi, saya lihat hidup. Punya anak. Saya pikir saya tidak bisa punya anak. Seumur hidup saya nih, saya mandul. Saya tidak bisa punya anak. Akhirnya, saya punya anak. Sekarang anak saya 3. Wah. Nah, Bagaimana nasib nenek itu? Kalau diceritakan di video akhirnya meninggal ya? sebelum nenek itu meninggal, nenek itu sempat nepak pundak saya. Nah, apa yang di dunia ini belum kamu miliki, nanti kamu miliki. Tepak lagi. Apa di dunia ini belum pernah kamu ketemu sama orang yang pengen kamu ketemu, nanti kamu ketemu. Apa di dunia ini tempat yang belum pernah kamu kunjungi, kamu pengen ke sana, nanti kamu ke sana. 3 kali. Sudah. Saya tuh bingung, ini doa atau apa ini? Kalau doa kan biasanya doain sehat, lancar rezeki, ini enggak. Nah, akhirnya udah saya pulang. Pulang ya, Nek ya, gitu. Saya anggap biasa aja gitu, ucapan biasa aja. Besoknya meninggal. Tidak lama kemudian, itu betul-betul terjadi. Istri saya hamil. Saya pikir saya tidak bisa punya anak, saya punya anak. Saya pengen sujud di Mekah, saya kepingin sekali itu. Tapi saya tidak punya kemampuan. Saya diumrohin oleh seorang pembantu rumah tangga gratis. Jadi banyak keajaiban yang terjadi dalam hidupmu. Saya pun bingung. Terjadi. Saya tidak punya tempat tinggal, saya tuh rumah sepetak. Saya kepingin. Kalau saya punya rumah besar, saya di depannya itu saya mau bangun rumah makan gratis, seperti video tadi. Di atasnya saya mau nampungin anak-anak jalanan yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya mau tampungin, yang masih kecil-kecil. Dan terjadi. Anak yatim. Saya dapat rumah gratis, luasnya luas banget. Hampir 500 meter di pinggir jalan raya. Rumahnya besar 2 lantai. Saya pun tinggal di situ. Akhirnya ya selalu mendapatkan kemudahan gitu. Tanpa saya harus keluar uang, ada saja ketemu orang baik, bantu saya gitu. Jadi sekarang kamu punya rumah makan gratis 5. 5 cabang sekarang. Jadi kalau bilang rumah makan gratis itu artinya semua orang boleh datang situ untuk makan gratis. Apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan gratis. Gitu. Baik. Jadi rata-rata tadi disebutkan paling sedikit nih 200 porsi yang disiapkan. Di satu tempat. Di satu tempat. Iya. Artinya dikalikan 5. Iya. Bahkan aku dengar bukan saja rumah makan gratis, belakangan kamu punya banyak kegiatan-kegiatan yang berkembang untuk sosial kemanusiaan ya. Apalagi selain rumah makan gratis? Kita ada program keliling kampung. Apa itu? Program keliling kampung, razia dapur warga. Apa yang dilakukan itu? Saya bentuk tim rumah makan gratis itu, keliling kampung, kita razia dapur-dapurnya orang itu. Kalau di dapurnya tidak punya beras, tidak punya sembako, langsung kita turunin dari mobil, kita kasih. Kita cari lagi, tidak punya beras, tidak punya sembako, kita kasih. Ketemu orang sakit, kita bantu kasih doa, kita kasih sembako, kita kasih uang ala kadar, apalagi yang perlu kita bantu. Tidak punya BPJS, kita bantu urusin BPJS, masukin bawa ke rumah sakit. Itu program kita. Selain mendirikan program makan gratis, itu programnya. Yang ketiga juga ada program lagi, nikah gratis. Oh. Ya, karena saya dulu nikah susah. Saya nikah tidak punya duit. Cuma ada duit 500.000, sampai sekarang cincin yang dipakai istri saya tuh cincin mainan, bukan cincin emas. Tunggu dulu, ini uangnya dari mana? Ada kegiatan bisnis apa yang Anda dan istri lakukan? Saya jualan. Jualan apa? Sampai sekarang saya jualan. Saya dapat tanah itu ada di Pasar Minggu, di Depok. Nah itu saya buka pecel lele. Tapi yang mengelola orang, bukan saya. Saya kerjasama. Bagi hasil 50-50%. Jadi berapapun dapat ya bagi 2 untungnya. Tapi sekarang lagi pandemi ini pendapatan menurun. Seperti itu. Selain itu juga saya ada bisnis juga. Apa itu? Saya jualan murotal online. Terus istri saya sekarang kan ikut jualan baju di online gitu. Dan juga saya juga ikut kalau misalkan ada bisnis bawang, saya pergi ke daerah Brebes, ada panen apa, saya datang ke sana gitu, jualan gitu. Oke, jadi ada usaha. Serabutan, ya penting kita selalu semangat cari. Dan sampai hari ini tidak ada kekurangan gitu untuk menyiapkan 200 setiap rumah makan gratis, 200 porsi? Belum pernah habis. Tidak pernah habis sih. Beras tuh ada terus.
ada yang sedekah kan, ada yang ngasih duit buat beli sayur-sayuran, buat beli daging, ya kita terima gitu. Tapi saya tidak pernah ngajuin proposal, tidak pernah naruh kotak infak, tidak pernah minta sumbangan-sumbangan ke jalan-jalan apa ke tetangga-tetangga, tidak pernah. Ada nasihat atau pandangan yang mau disampaikan? Nasihat ya, jujur, disiplin, insya Allah pasti diterima. Dan untuk orang-orang yang lebih tua di usianya di atas saya, karena saya selalu menghargai orang yang lebih tua dari saya selalu menghargai. Saya minta kepada orang-orang yang lebih tua, jangan banyak bicara, tapi banyaklah berbuat. Buktikan ucapan sesuai dengan perbuatan. Jangan hanya bisa berucap tapi tidak bisa berbuat. Nyuruh orang sholat, dia tidak sholat. Nyuruh orang puasa, dia tidak puasa. Nyuruh orang sedekah, dia tidak sedekah. Nyuruh orang adil, dia sendiri tidak adil. Gitu. Oke. Jadi sesuaikan ucapan dengan perbuatan. Dit, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi di acara Ki Candy. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar, berapapun usia mereka, apapun status ekonomi mereka ya, mereka bisa terinspirasi untuk juga melakukan hal baik dalam hidup mereka.